Hi everybody, welcome to Chill with Brian Jonathan. Kembali lagi bersama gua. Gua tuh pernah ada di titik di mana gua tuh dalam setahun ya, gua berusaha untuk mencari pacar. Itu bisa dibilang kayak proker gua gitu untuk tahun itu. Yang dimana itu kayaknya tahun lalu nyambung ke tahun ini. Tapi untuk semester tahun ini gue sih stop. Ya, jadi kesimpulan akhirnya long story shortnya adalah ya gue gak pacaran sampai detik ini. Ya masih sendiri gitu, tapi gak apa-apa. Sendiri itu kadang ada enaknya. Tapi banyak kok pelajaran yang gue dapatkan gitu. Walaupun gue gak pacaran beberapa waktu ini gitu ya. Udah lama lah gak pacaran. Tapi gue malah dapat banyak pelajaran terkait percintaan. Yang gue rasa kayaknya orang-orang perlu tahu deh soal ini. Dan gue perlu kasih tahu ke kalian ya, you're not alone. Kalau kalian ngerasain beberapa hal ini yang bakal gue sebutin di dalam episode kali ini gitu, di podcast ini. Nah, pernah gak sih ketika lu demen banget sama seseorang gitu, lu udah ngechat sama orang ini, kayaknya oke nih, lancar jaya nih ngechat sama dia, nyambung terus-menerus gitu. Tapi terus tiba-tiba dia ngilang. Atau ini sempat berapa kali kejadian sama gua. Gua bahkan udah ngechat udah oke, ngajak ketemuan, ya memang akhirnya ketemuan. Dan sempat ada di titik dimana oke, gua rasa ini orang cocok. Gua pengen lebih deket gitu sama orang ini. Kayaknya oke nih orang. Cuman taunya lain kali ketika gua mulai ngechat dia, taunya dia menghilang. Gak ada balasan lagi dari dia. Ya sudah, daripada nambah-nambah jumlah following gua, ya mending gua unfollow dan remove follower aja. Nah, tapi memang intermezzo aja buat teman-teman di sini. Gua berapa kali udah sempet suka sama seseorang tapi endingnya buruk gitu ya. Cewek-cewek khususnya. Kadang tuh kalau lihat Instagram mereka jadi keingat. Itu kan sering muncul di story gitu, tiba-tiba muncul, atau gak ada yang bikin reels gitu sering muncul, aduh bikin kepikiran lagi. Nah, biasanya gue akhirnya memutuskan untuk udah deh, toh kedepannya gue juga gak bakal ada urusan sama orang ini lagi. Dan gue udah ngerasa bodo amat lah gitu loh, ya remove following aja, unfollow, remove following, case close. Gue gak akan pernah teringat lagi tentang orang itu. Karena kadang yang bikin gue, aduh, kangen gitu. Walaupun dalam satu sisi, ya gue sekarang udah gak suka-suka amat sama orang itu. Karena ya pernah suka aja gitu. Tapi dapat perlakuan yang kurang oke gitu. Ya itu bikin nge-trigger aja sih gitu. Kalau lihat Instagramnya. Tapi ya the best thing that you can do, udah, remove following, unfollow, case close. Nah, balik lagi ke tadi. Kalau kalian udah ngechat udah oke, dan akhirnya nggak ada balasan lagi dari orang itu, gimana gitu. Nah, memang sempat ada agak sedih gitu loh. Tapi karena gue udah biasa ngadepin penolakan, entah dalam aspek kehidupan yang lain, entah kerjaan sering ditolak, eh, entah pertemanan, bahkan apalagi percintaan. Ya walaupun feel-nya itu beda gitu, pasti feel-nya itu beda. Tapi ya lebih kurang tentang penolakan. Karena udah biasa ditolak sama orang itu kayak, ya udah gue udah mati rasa gitu. Jadi kayak nothing hurts me anymore sampai di titik itu. Nah, kemudian eh dari sana kenapa ya kira-kira kita itu mudah banget untuk menaruh harapan kepada orang yang bahkan kita belum benar-benar kenal. Nah, dari sini gue sempet merenung gitu. Gue tuh sebenarnya belum kenal-kenal amat sama cewek ini. Tapi kenapa gue tuh kayak ngarep banget gitu ya. Nah, ada beberapa penjelasan ini menurut asumsi gue aja. Bisa jadi ya karena ya lu tuh udah craving selama ini untuk mendapatkan seseorang yang lu pengen. Taunya ketemu gitu loh. Secara fisik lah kita ngomong, kita gak usah munafik. Semua orang itu kenapa mulai tertarik dengan seseorang, itu karena secara fisik dulu. Lu lihat ini cewek cakep, pertama. Bukan cakep doang nih, tapi cakepnya itu tipe lu banget. Dan taunya ketika ngobrol sama dia, ya first impressionnya ini sangat menarik buat lu gitu. Makanya lu langsung kayak, oke, she's the one, she's the one. Padahal kenal aja belum gitu loh. Lu tahu dia kerja apa aja, lu gak tahu gitu loh. Background keluarganya, lu aja gak tahu.
Yang namanya lu pacaran kan minimal lu wajib tahu dong hal-hal itu. Nah, itu karena ya apalagi soal percintaan itu bisa agak override pikiran kita gitu. Karena ya let's say hormon itu juga ngaruh gitu loh. Agak ngeboost nih gitu. Nah itu ngaruh banget ke cara kita mengambil keputusan bahkan. Makanya jangan heran kenapa kalau orang namanya udah kayak jatuh cinta gitu ya, jadi tolol. Ya itu make sense sekarang gitu. Tapi ingat, logic itu selalu digunakan dalam keadaan apapun. Just remember that. Nah, oke, kita next lagi ke poin selanjutnya gue kepikiran. Ketika orang itu ngilang, lu lebih ke ya udah ini seleksi alam atau ya gue galau gitu loh. Nah, memang ketika orang ghosting gue gitu ya, gue tuh memang galau, sedih gitu. Gue yakin lo pada pasti sedih. Tapi gue pengen kalian coba ubah cara pikirnya, ubah cara kalian mempersepsi keadaan ini. Balik lagi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu netral. Kita yang memberikan makna terhadap kejadian itu, apakah itu negatif atau positif. Malah ketika gue di ghosting, atau ya cewek itu ternyata gak suka amat sama gua gitu, gak seperti apa yang gua rasain lah gitu. Gue suka banget sama ceweknya tapi taunya ceweknya gak terlalu suka sama gua gitu, contohnya seperti itu. Ya gua hanya menganggap itu adalah keadaan yang positif, kejadian yang positif. Gimana cara gue mikir adalah ya sudah, gue mikirnya yo loss, yaudah rugi di elu, karena ya gua menganggap diri gua udah oke. Gua banyak hal yang menarik dalam hidup gua. Apapun yang gua lakuin itu seru. Dan gua punya penghasilan yang oke. Contohnya seperti itu. Tapi dia gak tahu tentang itu soal gua. Kenapa? Karena dia udah cut. Dia ngerasa gak tertarik sama gua. Ya sudah, rugi di dia. Cara mikir gua gitu. Oke, ada beberapa orang bilang, sombong amat lu cara mikirnya kayak gitu. Egois banget lu. Ya justru harus begitu. Justru lu harus memandang diri lu tinggi. Value yourself. Lu harus menghargai diri lu. Lu tahu kelebihan dalam diri lu apa, kekurangan juga pasti. Tapi ya gimana lu meningkatkan, enhance lagi kelebihan-kelebihan lu. Nah, lu tekankan kelebihan lu yang bisa lu jual ke orang lain. Nah, pikirkan kenapa teman-teman lu mau nongkrong sama lu. Karena mungkin gua seru orangnya, gua sering traktir teman-teman, atau enggak gua punya ilmu, insight yang banyak untuk teman-teman gua. Makanya teman-teman gua suka curhat ke gua dan nyari pendapat dari gua. Nah, kelebihan-kelebihan itu lu juga terapkan di dalam kehidupan percintaan. Kayak misalnya, lu tahu kelebihan lu itu, ya ketika lu mau pacaran sama orang gitu, lu ngegebetin seseorang, lu PDKT sama seseorang, ya itu yang lu tekankan juga gitu loh. Nah, why you should date me? Because I'm this gitu. What you get, ini. Gue bahkan bisa ngejual diri gue. Kenapa seorang cewek harus bareng gue gitu. Ya, itu cara mikir gue sampai segitunya. Makanya gue juga agak ngerasa rugi ketika si cewek ini gak mau sama gue gitu. Gak apa-apa. Ya berarti emang dia gak cocok aja sama gue. Atau bahkan gue sempet berpikir ya ini intervensi dari Tuhan. Ya memang balik lagi, ini sesuai kepercayaan masing-masing aja. Ada orang setuju, ada yang enggak. Tapi kalau gue pribadi, gue udah mikir ini intervensi Tuhan. Tuhan itu gak mau gue sama orang ini gitu loh. Karena Tuhan tahu, kayaknya ada orang yang lebih well buat lu. Tapi bukan orang ini gitu loh. Orang ini mah sekedar numpang lewat doang. Ya memang begitu cara kerjanya Tuhan. Banyak surprise gitu loh. Tapi yang ianya adalah kita patuh dan percaya aja. Iyain aja deh apa kata Tuhan. Ya, kayak gitu loh. Iyain aja deh, ngikut aja lah. Toh yang diberikan itu juga yang terbaik gitu loh. Bahkan gue sempet satu titik ya. Ini kampret sih. Gue pernah ngobrol sama nyokap gue soal yang ginian gitu. Nyokap gue pernah mengeluarkan statement, gue tuh berdoa ke Tuhan, biar lu tuh mendapatkan wanita yang terbaik. Sekali aja pacaran langsung nikah. Gue bilang ke nyokap gue, kampret, pantes aja selama ini gue gak dapat cewek gitu. Ya itu sekedar intermezzo gitu. Bahkan gue bilang, pantes aja gagal mulu gue dapet cewek.
Langsung dibilang ya bukan gagal, tapi ya itulah doanya. Sekali dapat udah itu aja gitu sampai nikah. Harapannya sih begitu. Itu ideal banget. Ideal banget. Tapi ya balik lagi tidak semua orang seperti itu dan bahkan gue juga agak kepikiran untuk kayak satu dapat satu orang ini udah langsung nikah. Ya kalau bisa terjadi oke, kalau enggak ya gak apa-apa, gak harus begitu. Kenapa? Kemudian gue cara mikirnya adalah orang itu perlu belajar gitu. Nah dari cara lu memandang diri lu aja lu udah mulai value diri lu juga perlu communication skill atau problem solving skill di dalam pacaran gitu. Nah memang dalam pertemanan itu beberapa pelajaran bisa lu implement di dalam hubungan percintaan gitu. Sangat bisa, sangat bisa. Kayak misalnya lu lagi ada drama nih sama temen gitu. Mungkin temen lu tersinggung gara-gara omongan lu. Nah gimana lu solve problem itu? Kalau gua tahu gua strateginya gimana. Oke, gua memang ada menyinggung perasaan orang lain karena gua terlalu sering ngerosting orang sih. Tapi kalau gua udah pacaran tenang, gua gak bakal ngerosting cewek gua sendiri. Kalau teman-teman gua pasti gua ngerosting. Nah, mungkin ada beberapa orang yang gak nyaman sama roastingannya gua, malah sakit hati gitu loh. Ya dalam satu sisi itu adalah seleksi, gue bilang. Ya memang orang yang baperan itu gak bisa temenan sama gua aja gitu, itu satu. Atau kedua, ya gua value orang ini, ya mungkin dia sakit hati karena omongan gua itu udah kelewat batas, mungkin ya sudah. Dari sana gue coba mikir, oke gue salah di mana, gue salah ngomong apa-apa, ya udah. Gue minta maaf, gue perbaiki diri gue harus hati-hati lagi ke depannya khusus buat orang ini. Hal yang serupa juga bisa diimplement kalau nanti pacaran, skill itu juga oke. Jadi orang bilang, ya lu gak pacaran selama ini, lu gimana tahu gimana nge-treat cewek dengan baik? Ya gue bilang tenang aja bro, temen cewek gue banyak. Dan gue juga dari kecil udah punya temen cewek yang lebih banyak gitu. Dan dari sana gue juga belajar untuk gimana menjadi pelindung para wanita gitu. Kebetulan dilatihnya seperti itu. Bahkan gue sempat ada bilang ke orang-orang, ya ini agak meninggung, tapi sorry not sorry aja kalau agak meninggung ya. Gue cerita ke orang, dari kecil itu lingkungan gue kebanyakan cewek kebetulan gitu loh. Dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah gitu ya, mayoritas cewek. Tapi orang nanya, kenapa lu gak jadi boti? Ya gue bilang puji Tuhan, aman. Kenapa gue gak jadi boti? Malah kebalikannya gue bilang. Karena gue dari kecil di lingkungan dimana lebih banyak wanita. Entah gimana, gue dididik untuk ngelindungi para wanita ini. Jadi kayak guardiannya in a way gitu loh. Ya memberi rasa aman lah kepada wanita-wanita di sekitar gue. Itu yang gue dilatih. Bukan menjadi seperti wanita, itu beda. Kalau seperti wanita ya jadi boti gitu loh. Untungnya tidak, makanya ada dua kemungkinan aja. Kalau lu dari kecil di lingkungan lebih banyak wanita, lu menjadi boti atau lu menjadi lebih pria gitu loh. Lebih jantan, yang memang seharusnya peran lu sebagai pria di masyarakat itu adalah menjadi pelindung dan menjadi provider. Itu memang seperti itu. Nah balik lagi kepada tadi, ya gue bilang, itu gak apa-apa gitu, gue tetap belajar kok skillnya. Jadi gue mau pacaran mau kagak ya, gue tetap tahu gimana langkah-langkah yang gue harus ambil gitu. Apa yang harus gue lakuin ketika treat wanita. At least you know how to treat a woman. Nah, singgung terkait topik ini, how to treat a woman. Ada beberapa oknum-oknum wanita gitu di luar sana ya. Khususnya di satu media sosial ini yang selalu bilang cowok tuh harus itulah, cowok harus beginilah gitu. Sempat ada yang bilang how to treat a woman, traktir dia terus menerus. Oke, gue punya pendapat yang berbeda terkait hal ini. Gue bukan orang yang nggak bisa traktir, bahkan teman-teman gue sering gue traktir makan. Tanya teman-teman gue, masa cewek enggak gitu loh. Tapi cewek juga, ya gue udah mulai milih-milih. Ini I learn from my mistakes. Gue dulu keseringan traktir cewek random. Tapi dari sini gue belajar, oh gak bisa begitu ke depannya. Kenapa? Dari sana mereka, ya syukur-syukur aja kalau mereka tetap respect sama lu. Tapi dalam satu sisi, cowok itu kesannya sekarang di-objectify. Bukan wanita doang yang di-objectify. Kalau orang bilang wanita di-objectify, iya. Ya khususnya quote-on-quote ngejual tubuhnya doang. Cowok itu ngelihat wanita bukan karena wanitanya, orangnya, enggak. Tapi ya secara fisiknya doang gitu.
Nah, tapi hal yang serupa terjadi pada pria juga. Contoh apa? Di objectify pria ini. Wah, pria ini. Ya, di objectify-nya gimana? Pria ini hanya menjadi ATM, pencetak duit gitu loh. Sekedar itu doang. Jadi wanita-wanita ini ya tidak memandang pria sebagai manusia atau orang gitu. Tapi ya hanya sekedar pemberi uang, pemberi nafkah, atau pencetak duit ATM berjalan doang. Ya itu, jadi kalau lu mau menyamakan standar ya at least lu harus treat satu sama lain seperti manusia dong, respect gitu loh. Nah, kenapa gue mau traktir? Ya karena lu menghargai gue. Sesimpel itu aja. Lu respect sama gue, eh, lu tertarik sama gue pasti akan traktir. Karena itu adalah bentuk kasih sayangnya gue. Gitu loh. Love language gue adalah traktir orang. Ya itu. Tagihan kartu kredit gue bengkak sih. Ya tapi begitu kira-kira. Jadi satu pelajaran yang gue dapat adalah sebelum lu traktir cewek, lu harus mastiin itu cewek respect gak sama lu sebagai manusia dan sebagai pria ya. Bukan sebagai pencetak uang. Itu dua hal yang berbeda. Dari sana gue belajar. Jadi ya ada beberapa cewek yang modal tampang doang, ya iya gitu loh. Dia mau ditraktir mulu gitu. Dia katanya biar ditreat sama pria. Pria yang tahu gimana ngetreat gitu loh. Tapi ya itu kenyataan pahit. Tapi ya gue bilang untuk teman-teman yang cowok-cowok ya hati-hati aja gitu loh kalau ketemu wanita seperti ini. Oke, nah balik lagi ke tadi. Kalau soal cewek ini yang reject lu gitu atau cowok kalau lu tuh cewek gitu. Orang yang lu ngegebetin lu, nge-reject lu. Itu dia oke, mungkin lu tuh gak cocok buat dia, tapi gak apa-apa gue rasa. Itu adalah seleksi alam aja gitu. Jadi jangan takut gitu. Dari sana malah jangan memandang diri lu rendah. Karena dia menolak lu karena lu punya banyak kelemahan. Bukan berarti itu. Jangan menganggap kalau orang menolak lu itu berarti lu punya banyak kelemahan. Lu kurang oke, lu jelek gitu. Atau bahkan amit-amitnya sampai lu di jelek-jelekin sama orang yang lu ngegebet, itu sedih banget iya. Gue ngerti perasaan itu. Tapi gini, persepsi orang itu beda. Jadi jangan ngerasa apa yang dikatakan orang lain itu mendefinisikan diri lu. Belum tentu seperti demikian. Nggak begitu cara kerjanya. Lu yang mendefinisikan diri lu sendiri. Kalau lu mendefinisikan diri lu positif, ya lu positif. Sesederhana itu. Orang lain itu taunya ngomong berdasarkan persepsi mereka yang dibentuk oleh pengalaman hidup mereka. Kalau ada orang yang ngehujat lu, ya malah kasianin orang itu. Kenapa? Pengalaman hidup orang itu justru buruk banget gitu. Dari kecil dia dihujat terus misalnya. Ya kasihan kan? Ya kasihan. Ya gimana dia melampiaskan itu? Malah dia ngehujat lu. Lu yang kuat gitu ya. Lu udah tahu diri lu seperti apa. Lu punya value yang kuat. Lu mau dihujat orang, bodo amat. Urusan dia, malah kasihan sama orang itu. Hal yang serupa juga terjadi pada ya orang yang lu ngegebet. Kalau orang yang lu gebet udah menolak lu, ngehujat lu lagi, ya sudah, kasihanin diri dia. Tuhan yang kasihanin dia aja dah. Urusan dia lah sama hidup dia sendiri. Yang penting kita ini tetap tahu diri kita itu seperti apa. Ya udah, dari sana kita punya tugas baru lagi. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Itu satu. Kedua, lu lebih tahu lagi lu pengen pasangan yang seperti apa. Karena lu udah makin sering, oh, kayaknya next gue jangan ketemu orang yang kayak gitu deh. Gue harus hati-hati dengan orang yang kayak gini deh. Kayaknya gue perlu fokuskan untuk nyari orang seperti ini. Misalnya seperti itu. Jadi cara mikir itu loh yang perlu kalian cari tahu gitu. Nah, jadi kalau misalnya satu titik nanti ketika kalian berusaha untuk mencari pasangan, cara mikirnya adalah pasangan ini adalah bumbu pelengkap. Lu punya hidup yang udah menarik, oke? Lu udah punya kerjaan, atau hobi, atau pertemanan, atau keluarga yang oke banget, baru lu nyari pacar. Jangan kebalikannya, jangan jadikan cari pacar itu sebagai obat untuk segala masalah dalam hidup lu. Enggak, yang ada nambah-nambah masalah lu makin berat. Kalau lu belum perbaiki diri lu, ya udah jangan cari pacaran dulu gitu, jangan pacaran dulu.
Perbaiki dulu diri lu, perbaiki dulu hidup lu, perbaiki dulu kerjaan lu, perbaiki dulu pertemanan dan keluarga lu. Jangan cari pacar, jangan anggap pacar ini obat dari segala masalah. Enggak begitu cara kerjanya. Jadi perlu kalian ketahui ya, itu adalah bumbu pelengkap. Ada pacar, jauh lebih menarik lagi hidup ini. Seperti itu. Jadi ketika lu punya hidup yang udah well gitu ya, lu mau nyari pacar, lu juga udah enjoy perjalanannya. Malah cara mandang lu adalah kalau orang itu menolak lu ya sudah gak apa-apa. Rugi aja di orang itu gitu. Gua mah happy-happy aja sama hidup gua gitu. Temen-temen gua semua sayang sama gua, keluarga gua sayang sama gua juga kok. Ya gua terus mencari sampai gua akhirnya dapat wanita yang bisa menghargai gua. Oh, malah dia tahu, ini orang hidupnya menarik nih. Kayak temen-temennya asik gitu loh. Malah positif banget gitu, keluarganya oke juga nih gitu loh. Dia punya hobi yang menarik. Nah, sampai satu titik lu menemukan wanita atau pasangan seperti itu, puji Tuhan untuk itu. Ya paling gitu aja dulu dari gua. Ini basically gua yapping. Tapi yapping yang setidaknya sedikit berbobot untuk kalian tahu tentang percintaan. Paling gitu dulu dari gua di episode kali ini. See you on the next episode of Chill with Brian Jonathan. Bye.